Shalom seluruh jemaat GPI Waru Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara bangun dengan tubuh jasmani yang sehat dan hati yang penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan berjudul Mengapa Menggerutu? Diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa mengalami kesal hati atau bersungut-sungut dan menggerutu. Biasanya itu terjadi ketika saya dan saudara mengalami keadaan yang tidak memuaskan seperti yang kita harapkan. Sebelumnya berharap mengalami keadaan yang enak atau menyenangkan, tetapi ternyata tanpa diduga mengalami keadaan yang pahit atau penuh dengan penderitaan. Contoh yang tepat adalah sikap bangsa Israel ketika mereka berada dalam perjalanan di padang gurun setelah bangsa itu dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir. Betapa sering bangsa itu bersungut-sungut dan menggerutu setiap kali mengalami keadaan yang tidak menyenangkan dalam perjalanan mereka. Entah karena kekurangan roti, atau daging, atau air, atau alasan-alasan yang lain, mereka sering menggerutu dan bersungut-sungut kepada Musa yang memimpin mereka, bahkan sering juga ditujukan kepada Allah sendiri. Ternyata Allah sangat membenci sikap menggerutu dan bersungut-sungut itu. Betapa sering Allah murka kepada bangsa Israel yang sering menggerutu dan bersungut-sungut. Demikian pula pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Mari kita bisa belajar untuk tidak gampang dikuasai sikap bersungut-sungut dan menggerutu. Entah apapun alasannya, ditujukan kepada diri sendiri ataupun orang lain, apalagi kepada Allah, saya dan saudara harus faham bahwa itu tidak ada gunanya. Bahkan Allah membencinya. Memang kita ini adalah manusia yang lemah dan terbatas. Kita bisa bersungut-sungut dan menggerutu karena berbagai macam alasan. Tetapi saya dan saudara harus belajar supaya saya dan saudara tidak mudah bersikap seperti itu. Apalagi saya dan saudara sampai bersungut-sungut dan menggerutu kepada Allah. Rasul Paulus juga mengingatkan di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Siapakah engkau, hai manusia? Mengapa engkau membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana sebaiknya agar kita tidak gampang menggerutu ketika mengalami keadaan yang tidak menyenangkan atau tidak memuaskan? Rasul Paulus mengingatkan di dalam Nats 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 tadi, bahwa ketika saya dan saudara memandang bahwa keadaan ini tidak menyenangkan atau tidak memuaskan, itu adalah sebagai sebuah pencobaan untuk melihat seberapa kuat iman kita menghadapi kehidupan ini. Dan hal yang sangat luar biasa adalah pencobaan itu tidak mungkin melampaui kekuatan kita. Inilah bukti bahwa Allah tidak membiarkan saya dan saudara dicobai melampaui kekuatan yang kita miliki. Bahkan Allah akan memberikan jalan keluar
sehingga saya dan saudara dapat menanggungnya. Mari kita bisa melihat kepada kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Sikap Yesus Kristus saat menderita di kayu salib adalah teladan yang sangat tepat untuk tidak bersungut-sungut dan menggerutu ketika mengalami penderitaan. Dalam keadaan menderita tergantung di kayu salib, Tuhan Yesus Kristus justru masih bisa berbuat baik terhadap mereka yang menyalibkan dengan cara memohonkan ampun kepada Allah Bapa atas kesalahan-kesalahan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan apapun yang sedang saya dan saudara alami, betapapun keadaan itu sungguh mengecewakan ataupun menjengkelkan, tetaplah percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya, sesuai yang dinyatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingatlah selalu Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah turut bekerja. Artinya, keadaan yang mengecewakan atau menjengkelkan itu belum tentu buah pekerjaan dari Tuhan. Namun ketika saya dan saudara berada dalam keadaan yang mengecewakan ataupun menjengkelkan itu, Allah dapat bekerja sedemikian rupa sehingga saya dan saudara mampu mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bisa melihat kepada diri kita masing-masing. Mengapa saya dan saudara harus menggerutu? Sebenarnya hal tersebut tidaklah perlu, karena saya dan saudara beriman, percaya di dalam Tuhan. Penyertaan Tuhan akan selalu indah atas kehidupan kita. Serahkan diri kita kepadanya. Kiranya renungan ini menguatkan dalam kehidupan saya dan saudara, dan saya dan saudara semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.